Baik, perkenalkan nama saya Putu Bawidarita dari program studi S1 Manajemen semester 4 kelas A. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi dari etika bisnis. Yang pertama itu dimulai dari pengertian etika bisnis. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya cara bertindak dan kebiasaan. Etika merupakan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika bisnis merupakan pedoman perilaku dan moral dalam melakukan kegiatan berbisnis untuk membina hubungan yang sehat secara individu, perusahaan, hingga lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, perkembangan etika bisnis. Perkembangan etika bisnis dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama itu masa prasejarah yang membahas cara mengatur kehidupan manusia dan negara, serta kehidupan ekonomi dalam kegiatan niaga. Kemudian yang kedua, masa peralihan. Pada 1960-an adanya cabang ilmu baru, yaitu Business and Society dengan topik Corporate Social Responsibility atau CSR. Kemudian yang ketiga, etika bisnis di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1970-an, yaitu sudah memikirkan masalah-masalah mengenai etis di sekitar bisnis, dan etika bisnis menjadi solusi pada saat itu. Selanjutnya, etika bisnis di Eropa Barat tahun 1980-an. Terdapat Forum Bisnis European Business Ethics Network atau EBEN. Etika bisnis menjadi fenomena secara global pada 1990-an. Terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama, integritas. Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar perusahaan. Kedua, bertanggung jawab atas job desk dan kewajiban dalam perusahaan. Keadilan. Semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang posisi dan status secara subjektif. Kemudian materi yang selanjutnya, perilaku tidak etis dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku etis sangatlah penting. Terdapat 2 faktor utama yang menyebabkan orang berperilaku tidak etis. Yang pertama itu ada standar etika yang berbeda. Kedua, secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teori utilitarisme. Teori utilitarianisme menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap baik jika dapat meningkatkan derajat manusia. Contohnya, pemberlakuan PSBB guna menekan penyebaran virus COVID-19 pada masa pandemi. Kemudian deontologi teori ini menjelaskan sesuatu bahwa hal yang baik berasal dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Contohnya saja, seorang ayah yang memberikan perilaku adil kepada masing-masing anaknya dapat menjadi contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori hak. Teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu. Contohnya yaitu hak seseorang untuk menganut agama yang mereka pilih dan mereka yakini. Kemudian teori keutamaan. Teori keutamaan adalah penggambaran watak seorang dalam bertingkah laku. Contohnya, suka bekerja keras dapat membuat seorang mengatasi kecenderungan untuk bermalas-malasan. Kemudian bab 3 membahas nilai etika. Nilai etika yang harus diperhatikan dalam beretika yaitu integritas, yaitu menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan perbuatan yang baik. Kemudian ada profesionalisme, yaitu berpedoman pada kualitas dan standar kinerja. 3, ada objektivitas dan kesetaraan, saling menghormati kepada orang tanpa diskriminasi. 4, kebebasan akademik, memberikan kebebasan terhadap semua orang untuk menentukan dan menempuh pendidikannya. 5, ada kepedulian sosial, yaitu mempunyai komitmen aktif dalam pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Ada hak dan kewajiban. Hak adalah tentang suatu hal yang benar milik kepunyaan kewenangan, sedangkan kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan. Hak akan didapat apabila kewajiban telah dilaksanakan. Contoh dalam hak, memeluk agama dan keyakinan. Kemudian contoh kewajiban yaitu menghormati seluruh umat beragama dan masyarakat. Kemudian peduli dan menghargai orang lain juga sangat dipentingkan sebagai suatu etika. Peduli adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan kepada orang lain. Menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan.
penerapan etika juga diperlukan sebuah toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah sifat atau sikap dan toleran serta tenggang rasa, sedangkan empati adalah ikut merasakan apa yang dialami oleh orang lain dari sudut pandang mereka. Dan sikap positif yaitu sikap yang menerima serta melaksanakan norma-norma yang berlaku. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati dan tidak bisa diterima secara moral. Contohnya saja adalah memfitnah sesama rekan kerja dan melakukan pelecehan seksual. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang histori bisnis yang ternyata dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang tahapan pertama yaitu masa prakapitalis. Pada masa ini etika bisnis masih belum terbentuk dan masih dilakukan secara sederhana. Tahap 2, masa kapitalis awal, ditandai dengan adanya industrialisasi dan maju teknologi, namun mengabaikan hak-hak karyawan dan masyarakat. Kemudian masa kapitalis modern, ditandai dengan adanya gerakan sosial dan perlindungan dari hak karyawan dan masyarakat. Kemudian yang keempat itu ada masa pasca kapitalis, dimulai adanya kesadaran akan peran-peran sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Isi dari sebuah etika adalah menyediakan lingkungan yang lebih terstruktur dan bahagia sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang dianggap merugikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika normatif. Etika normatif adalah sistem etika berdasarkan norma atau kaidah yang berlaku. Sedangkan etika deskriptif dapat diartikan sebagai sistem etika berdasarkan penalaran logis yang bersumber dari agama dan budaya di dalam masyarakat. Dan meta etika sebagai suatu konsep atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa berdasarkan hal dan dampaknya. Kemudian di bab 5 itu kita akan berbicara tentang etika yang memiliki cangkupan yang luas. Ternyata dalam bisnis internasional juga menggunakan prinsip etika. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara atas perdagangan barang, jasa, teknologi. Etika dalam bisnis internasional membantu memberikan gambaran navigasi budaya sehingga perusahaan dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan perusahaan. Salah satu tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan etika bisnis yaitu whistleblowing. Whistleblowing sendiri adalah bentuk tindakan pengaduan oleh seseorang atau lebih atas dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan seorang dalam sebuah perusahaan atau penyelenggaraan bisnis. Seorang yang melaporkan ini disebut dengan whistleblower. Contoh kasus whistleblowing di Indonesia belakangan ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap almarhum Brigadir J. Kemudian di bab terakhir yaitu bab 6 kita akan sedikit berbicara tentang agama sebagai etika dalam agama. Manusia diwajibkan untuk berbuat baik karena terhubung pada Tuhan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri. Contohnya, perusahaan memberikan waktu setiap Jumat untuk mayoritas masyarakat Muslim guna melakukan ibadah Jumat. Dan materi yang selanjutnya ada filosofi bisnis, menjelaskan tujuan perusahaan secara keseluruhan serta membentuk sebuah visi dan misi sebuah perusahaan. Dengan adanya filosofi dapat menuntun karyawan untuk mampu bekerja secara etis sehingga mengetahui langkah-langkah untuk mencapai visi dan misinya. Dan materinya ada budaya. Budaya adalah pendorong keinginan dan perilaku seorang yang utama dan mendasar. Budaya akan membentuk suatu kebiasaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Contohnya saja masyarakat Jawa yang memiliki kebiasaan berbicara halus, sedangkan masyarakat Medan memiliki kebiasaan berbicara keras. Ini ada hukum. Hukum menjadi salah satu hal yang mengaruhi etika. Hukum akan memberikan pemahaman tentang hal apa saja yang baik dilakukan di dalam berbisnis. Contohnya, peraturan tidak boleh korupsi yang dianut oleh perusahaan. Baik, itu sedikit materi yang saya paparkan tentang etika bisnis. Jika ada salah kata atau salah pemahaman, saya mohon maaf.